Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Livina 2.0 tipenya HWS ya, HW Star Matic tahun 2013. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, yang paling mudah adalah dari tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya dia masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ya, bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk mengecek apakah mobil ini aman, bebas nabrak atau bebas benturan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut ini perlu kita perhatikan, kita cek, pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua kita perhatikan itu adalah pantulan dari objek atau benda yang ada di seputar atau keliling mobil. Jadi pastikan bahwa dia pantulannya itu lurus, tidak bergelombang, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak atau bekas benturan. Jadi kita kelilingin secara keseluruhan bagian mobil, kita periksa semuanya mulai dari kaca, terus habis itu velg, ban, semuanya. Dan Serena ini juga yang tipe HWS, dia bagian kiri dan kanan pintu belakang itu dia sudah otomatis ya bisa kebuka ya, pakai remote juga bisa, jadi seperti itu. Nah, kita bisa buka, kita bisa tutup lagi. Nah, terus habis itu kita coba kelilingin ya, kita kelilingin, kita cek bagian-bagian parts yang ada. Nah, ini juga yang di bagian sebelah kiri juga dengan remote juga bisa kita buka ya. Nah, seperti itu, kondisi masih normal, elektriknya masih bagus. Nah, kita tutup lagi. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari bodi mobil aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke dalam. Nah, dia sudah keyless entry, start stop engine button, dan juga ada tombol buat buka pintu yang bagian kiri dan kanan belakang. Nah, sekarang coba kita masuk, kita lihat bagaimana kondisi dari bagian dalam ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa dia aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu di bagian pedal juga perlu kita periksa, karena tingkat kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong jok ya. Nah, ini kolong jok, kita periksa masing-masing jok. Pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita rasakan bagaimana duduk, enak atau tidak. Nah, terus di bagian supir nih juga bisa diatur tinggi rendahnya jok ya, seperti itu. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga kondisi dashboard, bagaimana cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon masih oke atau tidak. Ini agak gelap nih, coba biar terang. Nah, kondisi plafon kita cek. Nah, ini TV-nya kita tutup dulu. Nah, kita periksa bagaimana kondisi dari plafon masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu untuk joknya juga perlu kita periksa ya. Jok perlu kita periksa bagaimana kondisinya. Nah, dia ini masih bawaan pabrik, jadi bahannya bahan fabric. Untuk ukuran 2013 masih cukup oke ya joknya. Nah, setelah kita cek dan kita pastikan kondisi interior mobil, nah berikutnya coba kita periksa mesin ya. Jadi sebelum kita nyalakan mobil, kita buka kap mesin, kita periksa dulu di bagian mesinnya, bagian atas, terus kita ngolong juga ke bawah, terus habis itu bagian kaki-kaki, pastikan bahwa tidak ada rembesan ya, tidak ada rembesan. Terus habis itu yang perlu kita periksa juga kondisi oli, level oli, terus habis itu dinamo
kondisi oli, level oli, terus habis itu kondisi coolant ya, radiator coolant, kondisi dan levelnya. Setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena sudah start stop engine button, jadi kuncinya saya taruh aja di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, ini tombol start stop engine buttonnya. Oke, kita injak rem. Sekarang kita tekan. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam itu bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin, dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesinnya bagaimana. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah pecah atau sudah keras, jadi perlu diganti. Atau bisa mesinnya pincang, jadi perlu ditune up atau diservis. Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, oke, setelah kita cek, kita pastikan sudah aman. Nah, sekarang kita coba periksa bagaimana mesin ya, kondisi mesin. Nah, di bagian sini ini ada buat pembuka kap mesin. Nah, di sini ada pembuka kap mesin, di sini ada pembuka tangki bensin, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya, yang kecil. Sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus habis itu di sini ada ini buat mati nyalakan power door yang di belakang. Nah, di sini ada juga fungsi untuk membuka pintu depan, pintu belakang kiri dan kanan. Ini seperti masih normal sih. Coba kita pencet. Nah, ini tuh. Nah, masih kelihatan ya kebuka. Oke. Nah, terus habis itu yang satunya lagi juga kita pencet ya nih. Nah, kita pencet juga. Nah, tuh masih normal ya. Nah, oke. Sekarang kita tutup lagi. Ini yang sebelah kiri kita tutup. Tuh. Sebelah kanan juga kita tutup. Nah, oke. Jadi masih normal. Nah, di sini ada tombol eco mode. Nah, terus habis itu spion juga sudah elektrik dan sudah retract. Jadi kalau ini retract kita coba ya. Nah, dia retract ya, ketutup. Nah, itu. Nah, ini kalau ini kebuka lagi. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada buat pengaturan MID ya. Di sini ada pengaturan buat MID. Nah, di sini kisi-kisi AC. Oke. Nah, sekarang kita coba keluar dulu. Nah, door trim kita cek kondisi juga masih oke. Nah, di sini ada ini apa namanya tuh? Bahannya bahan seperti blue ya. Blue kondisinya juga masih oke. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa. Kenapa? Untuk memastikan bahwa mobil aman, pintunya aman. Jadi kalau kalau pintunya itu sealernya sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintunya itu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, oke, sekarang kita buka kap mesinnya. Nah, dia modelnya dia ada tuasnya ada di sebelah agak tengah ke kanan dikit. Nah, modelnya didorong ke sebelah kiri seperti ini. Nah, oke. Nah, Nissan Serena ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan ya dia. Nah, terus untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita dengarkan ritme suara mesinnya. Jadi mesinnya bagus, dia ritme suaranya masih halus, konstan, terus getaran mesinnya juga minim. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian kap mesin juga ada sealer. Nah, di sini di bagian sini juga ada sealer. Pastikan bahwa kondisi sealer di kap mesin bagus. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang atau perbaikan ya. Nah, di bagian-bagian samping juga perlu kita periksa kondisinya aman atau tidak. Nah, terus habis itu besi yang memanjang apron ini kita periksa juga kondisinya, jangan sampai ada reparasi, perbaikan atau cat ulang. Nah, terus untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman ya, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur di tempat yang susah untuk dibersihkan. Nah, fan listriknya juga perlu kita periksa bagaimana putarannya masih oke atau tidak. Nah, oke, sekarang kita tutup kap mesin ya. Yes, bagi yang mencari mobil MPV ya, MPV boxy atau box ya, mobil keluarga dengan kapasitas ini bisa 8 penumpang sih, bisa 8 penumpang yang mewah
Terus habis itu juga populasinya juga banyak, hampir semua bengkel juga bisa menanganinya. Terus habis itu juga existing, termasuk pelopor mobil boxy di Indonesia ya. Jadi mulai dari Serena generasi C2 apa? Mulai dari 2004 ya tuh, C24 kalau nggak salah. Nah, sudah ada di Indonesia. Sudah banyak yang percaya dengan mobil ini. Mungkin Nissan Serena ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa bagaimana posisi duduk di bagian tengah dan belakang ya. Oke. Nah, dia bukanya bisa 4 ya. Tadi lewat depan bisa, terus habis itu kita tarik juga bisa, atau kita pencet tombol ini untuk memudahkan apabila kita punya anak. Jadi tidak perlu narik, hanya dipencet. Nah, kita pencet, nah dia kebuka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Nah, saya masuk ke dalam, saya duduk di sini. Nah, ini dia modelnya, model captain seat ya. Jadi enak, secara individual kita bisa duduk secara nyaman. Nah, untuk ukuran legroom tidak usah ditanya, lebih dari 1 jengkal, jadi cukup luas. Nah, di sini ada juga buat tempat tray makanan ya, tempat tray kita naruh makanan sama minum. Nah, seperti itu, bisa 2 cup holder di masing-masing tempat. Nah, terus habis itu kita lihat sekarang, kita ke bagian belakang aja dulu nih biar enak. Saya masuk ke belakang nih ya. Masuk ke belakang. Nah, di sini bisa 3 penumpang juga. Saya masih dapat legroom yang cukup luas, jadi masih ada sekitar 4 jari. Seperti itu. Oke. Nah, di bagian belakang sendiri ini kisi-kisi AC ada di masing-masing nih. Jadi tidak kepanasan, ada handle tangan juga ada. Terus habis itu di bagian sini juga ada cup holder. Cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Di sini sama cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, handle tangan juga ada di sini. Nah, terus seat belt ada 2 titik. 3 titik ada 2. Terus habis itu ada 2 titiknya 1. Nah, jadi dia bisa 3 penumpang. Nah, ini joknya bisa dilipat 50-50% untuk menambah kapasitas bagasi. Sandaran kepala ada 2 di atas. 3 titik juga seat belt ternyata nih. Untuk 3, bukan 2 titik ya. Nah, terus ada lampu baca di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tengah ya. Ke bagian tengah. Nah, kita periksa nih bagian tengah. Nah, di bagian tengah di sini ada cup holder. Ada cup holder. Nah, terus di sini ada ini bukan horden, kayak tray ya. Jadi untuk menambah privasi di bagian tengah. Nah, di sini ada kisi-kisi AC juga. Ada kisi-kisi AC, ada lampu baca. Terus habis itu entertainmentnya di sini. Di sini entertainmentnya ada ini, ada TV monitor seperti itu. Terus habis itu pengaturan AC-nya di sebelah sini. Nih ada auto juga, dia udah auto climate control. Ini levelnya bisa kita majukan. Ada lampu baca juga. Terus habis itu ada kisi-kisi AC sama handle tangan ya, handle tangan. Sini ada handle tangan. Oke. Nah, terus bangku jok yang di bagian tengah ini bisa kita tarik nih sampai ke belakang, sampai sejajar dengan yang di bagian tengah. Dia bisa menambah kapasitas di sini jadi 3 penumpang. Jadi bisa sama, jadi 3 penumpang bisa. Terus habis itu di bagian sini juga jok ini bisa digeser juga ke sebelah sini, bisa rapat nanti di sini untuk biar lebih enak sih kalau misalnya berkencan, bukan berkencan sih, maksudnya suami istri ya, jadi bisa dempet-dempetan juga bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga nih sealer pintu. Sealer pintu di bagian sini. Nah, di atas ini bisa kelihatan nih sealer pintu. Kita periksa bagaimana kondisinya. Terus pastikan juga di tulangan pintu ini aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagian sini juga. Oke, sekarang kita tutup juga dengan pencet tombol. Nah, oke, jadi ini mini Alphard ya. Oke, nah kondisi ban ini sekitar 50% ada, tapi depan agak tebal kayaknya nih. Depan sekitar 80%. Oke. Nah, ini tangki bensin ada di sebelah kanan. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang dia lampunya modelnya masih model panjang. Modelnya dia model panjang. Nah, di sini sudah ada stop lamp. Terus habis itu di sini ada ini defogger. Terus habis itu ada wiper bagian belakang. Terus habis itu sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, terus
coba ada sensor parkirnya 2 di sini. Sekarang kita coba periksa bagian bagasi. Nah, bagian bagasi ini sealer pintu belakang juga perlu kita periksa nih, kondisinya bagaimana. Nah, terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang ya. Sini kita periksa. Nah, di bagian bagasi, apabila bangku baris ketiga tidak dilipat, itu pengalaman saya pribadi itu bisa kopor yang besar, paling besar pun juga masih bisa masuk di sini. Jadi enak, kita masih tidak terganggu penumpang, kapasitas penumpangnya. Terus habis itu juga ada ini extra space yang cukup besar di bagian bawah nih. Nah, dalam cukup besar dan dalam untuk menaruh barang-barang lain. Nah, di sini ada buat dongkrak ya. Jadi ada buat nyimpen dongkrak sama kunci roda. Nah, dia masih hidrolik ya, dia masih hidrolik, belum elektrik ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah, ini kondisi velg ban. Nah, sekarang pintu coba kita buka juga. Nah, pintu bagian sini juga sama, dia sudah elektrik ya, kiri kanan. Nah, di sini juga perlu kita periksa juga nih sealer-sealer di pintu, pastikan kondisinya tuh oke atau enggak. Nah, terus habis itu di bagian sini-sini juga pastikan bahwa dia kondisi masih oke atau tidak. Nah, oke, sekarang kita tutup pintu. Nah, ini bagian ini ya, bagian belakang ya. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita coba periksa di bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nih bahan bludrunya juga kondisi juga masih bagus. Nah, sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke. Nih sealer pintu. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada di dashboard. Nah, untuk setir, kondisi setir juga masih oke, jahitan-jahitannya juga masih oke, dilengkap ada di dipakein sarung ya sama pemilik sebelumnya. Nah, ini cluster speedometer, dia sudah digital ya, sudah digital, ada MID-nya di tengah. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup buat naruh-naruh barang bisa. Terus habis itu kita ke bagian tengah aja ya. Jadi di bagian tengah ini ada 2 kisi-kisi AC. AC juga kita cek kondisi masih dingin. Nah, ini buat tombol ini, tombol lampu hazard. Nah, terus head unitnya ini sudah diganti dengan Android ya. Jadi sudah yang kekini-kinian. Terus habis itu di bagian sini ini pengaturan AC-nya dia cukup lengkap ya. Jadi dia sudah digital, sudah climate control, ada autonya juga. Terus ini buat pengaturan kecepatan AC, di sini suhu AC, di sini buat mati nyalakan AC belakang. Ini ada modenya, arah semburan angin, ini ada ventilasi luar dalam. Ini buat nyala matikan AC sehingga angin saja. Nah, terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini start stop engine button. Nah, di sini dia matic ya, matic pengaturannya ada di L ya, LDNRP ya. Nah, terus habis itu shift lock juga ada. Nah, di bagian sini ada tombol apabila kita mau mode sport ya, model sport. Nah, di bagian tengah sini ini yang saya bilang ini, jadi kunci coba taruh sini aja. Nah, bagian tengah ini bisa didorong ke belakang untuk nambah kapasitas. Jadi pas didorong ke belakang kita buka seperti ini. Jadi ini kita buka seperti ini, jadi nambah kapasitas jok buat di belakang. Cuman kalau di depan sih nggak usah ya, duduk di depan bahaya kalau jadi 3 penumpang. Nah, di sini ada armrest ada 2. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada cup holder 1. Nah, di sini juga ada cup holder juga nih. Kita tarik nih. Nah, ada 2 cup holder di sini. Nah, terus habis itu di bagian bawah ada power outlet sama ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah, terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag. Terus di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Oke, terus habis itu di sini juga ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini kotak P3K-nya juga masih ada. Terus di sini lupa saya nih. Jadi Serena ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis sama buku manualnya juga masih ada nih. Nih buku servis, buku manual juga masih ada. Kita buka ya. Kita buka, kita periksa ya. Nah, nih buku servis masih ada, buku manual juga masih ada.
Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita tutup, kita masukin saja dulu ke dalam. Ini plastiknya masukin dulu sementara ya, nggak apa-apa. Agak susah nih. Oh, ini di atas. Nah, kotak P3K-nya di atas. Nah, oke, sekarang kita tutup. Nah, ini gantungan servis terakhirnya juga masih ada. Jadi servis break baru dia servis nih. Baru diservis di kilometer 79.000 ya. Jadi berikut di 89.000. Oke, nah. Di bagian atas di sini ada handle tangan, terus sun visor. Sudah dilengkapi dengan cermin, ada tutup tapi tidak ada lampunya. Di sini ada lampu baca, di sini spion sudah bisa diatur, level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian supir ada sun visor dan juga ada cermin dan tutupnya. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Nissan Serena 2.0 ya, tipenya Highway S atau Highway Star, Matic tahun 2013. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tutup pertama, bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya bagaimana, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif tidak, atau perpindahannya masih halus tidak, bisa kita cek dengan kita test drive mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan ya, di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita tinggal, kalau ke Zal Motor tinggal masuk pintu gerbang utama, kita belok ke kiri itu langsung ketemu nih. Nah, ini Zal Motor pas di hook. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya ya bagi yang belum, agar dapat info video-video terbaru kami serta stok terbaru kami. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa review mobil Nissan yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah, oke. Komen juga silakan. Terus habis itu jangan lupa juga di share ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.